Assalamualaikum. Ya Asadullah. Wa asada. Rasulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Sayyidash Syuhada. Ya Sayyidash Syuhada. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Muslimin. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk berangkat bersama Rasulullah berperang melawan orang-orang kafir Quraisy, ada salah satu sahabat yang bernama Hamdalah itu baru melaksanakan akad nikah malam pertama. Sayyidina Hamdalah melakukan akad nikah bersama istri tercintanya. Waktu itu di saat Rasulullah memerintahkan, waktu itu Sayyidina Hamdalah adalah malam pertama bersama istrinya. Setelah Sayyidina Hamdalah melakukan hubungan suami istri bersama istri tercintanya, maka Sayyidina Hamdalah berpamitan pada istrinya karena dipanggil oleh Rasulullah SAW diajak berperang. Sayyidina Hamdalah berangkat berperang. Saat itu seandainya Rasulullah SAW melihat bahwa Sayyidina Hamdalah ini ikut berperang, maka Rasulullah melarangnya karena waktu itu masih dalam keadaan pengantin baru, pasti harus bulan Ramadan. Setelah sampai para sahabat dan Rasulullah di Bukit Ar-Rumah, Rasulullah bersama para sahabat, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, semua para sahabat mengatur strategi di sana. Di atas Jabal Uhud sudah tampak, di sekitar Jabal Uhud sudah tampak orang-orang kafir Quraisy, sedangkan orang-orang Islam, para sahabat sudah mengatur strategi di Bukit Ar-Rumah. Ada 70 sahabat pamanah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di atas Bukit Ar-Rumah. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Beliau adalah sahabat yang memegang bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ar-Raya. Waktu itu Rasulullah dan para sahabat, setelah orang kafir Quraisy maju ke medan perang, maka semua prajurit pemanah melepas panahnya ke arah orang-orang kafir Quraisy, sehingga orang-orang kafir Quraisy itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid waktu itu masih belum Islam, masih kafir, yang jadi pemandu, yang jadi panglima perang dari orang-orang kafir Quraisy, mengajak mundur para kaum Quraisy. Jadi orang-orang Islam, para pemanah yang di atas, mempunyai pemikiran bahwa Khalid bin Walid bersama rombongan, bersama para prajuritnya itu akan balik lagi ke kota Makkah. Namun Khalid bin Walid dengan licik, beliau tidak balik, beliau tidak kabur, beliau cuma membelokkan arah dan menangkap bukit. Akhirnya para sahabat pemanah di depan kita lihat ada Masjid Khandaq. Disinilah Masjid Sab'ah. Di sini dulu ada peperangan yang dinamakan peperangan Khandaq, peperangan kali. Di sini didirikan ada 7 masjid, tapi yang besar cuma satu, yang di depan ini, Masjid Khandaq. Yang di sebelah itu, yang di sebelah kanan ada bangunan kecil-kecil,
Ini yang bentuk seperti masjid, ini juga dibangun setelah peperangan Khandaq. Dulunya ini dijadikan tempat oleh para sahabat Rasulullah, dijadikan tempat posko-posko di mana untuk menjadikan pertahanan bagi umat Islam. Dan nanti di sebelah sananya juga ada masjid-masjid seperti ini, kecil-kecil ini. Posko, ada posko Sayyidina Umar, ada posko Sayyidina Ali, ada posko Sayyidina Utsman, semua yang ditempati oleh para sahabat itu dijadikan masjid. Pusatnya ada di sini, ada di Masjid Khandaq yang putih itu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan mukjizatnya kepada para sahabat. Di saat Rasulullah Khalid bin Walid masuk Islam ini, tadi cerita sebelum masuk Islam, sekarang karena sudah sampai di Masjid Khandaq, aslinya kita biasanya dulu masuk ke Jabal Uhud, setelah dari Jabal Uhud baru ke sini. Jadi ini gimana ceritanya ya? Belum masuk Islam sampai sesudah masuk Islam. Sayyidina Khalid bin Walid jadi mengatur strategi perang karena sudah tahu kelemahan orang-orang kafir Quraisy Makkah. Sayyidina Khalid bin Walid bersama Salman Al-Farisi menjadi panglima perang. Jadi menggalilah sebuah parit, sebuah kali yang besarnya diperkirakan seekor kuda ketika meloncat tidak sampai, tidak bisa jatuh ke dalam. Dan di waktu itu tampaklah satu batu besar hitam yang tidak bisa dipukul oleh, yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan mukjizatnya yang diturunkan, yang dikasih kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya batu itu dinudai oleh Rasulullah dan dihancurkan oleh Rasulullah dengan santai, tidak seperti sahabat yang menghancurkan. Memutar arah semua panglima perangnya, lalu naik ke Bukit Ar-Rumman. Setelah sahabat yang 70 turun karena melihat harta yang ditinggalkan oleh para kaum kafir Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, akhirnya para syuhada Uhud yang tidak mendengarkan, yang melanggar atas perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan Rasulullah sebelum peperangan memerintahkan kepada pasukan pemanah jangan turun walaupun kita dalam keadaan menang. Akhirnya para syuhada Uhud yang berada di Bukit Ar-Rumman, para pemanah turun semua, tinggallah satu di atas, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini adalah pemegang bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sampai di atas, Khalid bin Walid bersama orang-orang kafir Quraisy yang lain ketemulah bersama Mus'ab bin Umair yang tidak memegang senjata apapun, yang dipegang cuma bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi
akhirnya orang kafir Quraisy memenggal tangan Mus'ab bin Umair sehingga bendera Rasulullah jatuh dan tangan Sayyidina Mus'ab bin Umair tinggallah satu yang kiri. Apakah Sayyidina Mus'ab bin Umair tidak kabur? Tidak, para jemaah. Mus'ab bin Umair justru mengambil kembali bendera yang jatuh dengan menafkahkan Allahu Akbar. Diambillah lagi oleh Mus'ab bin Umair bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah diambil lagi, maka oleh orang-orang kafir Quraisy dipotonglah yang tangan yang kiri yang mengambil bendera lagi itu. Jadi semua tangan Mus'ab bin Umair jadi putus semua. Apa yang dilakukan Mus'ab bin Umair? Apakah setelah itu lari? Tidak. Karena hanya Mus'ab bin Umair tidak beranjak dari tempatnya, maka diambillah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sisa-sisa lengannya. Diambillah sama Mus'ab bin Umair. Saking cintanya Mus'ab bin Umair kepada Rasulullah, kepada agama Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, setelah diambil oleh Mus'ab bin Umair, maka orang-orang kafir Quraisy ditusuklah Mus'ab bin Umair dari belakang sehingga tembus ke depan, ditusuk pakai tombak. Akhirnya Mus'ab bin Umair jadilah pada. Setelah Mus'ab bin Umair meninggal, maka bersoraklah, bergembiralah orang-orang kafir Quraisy mengira bahwa Mus'ab bin Umair itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena wajahnya Mus'ab bin Umair sangat mirip sekali dengan wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu maka peperangan diakhiri dan orang-orang kafir Quraisy waktu itu kembalilah ke kota Mekah dengan membawa kabar bahwa Muhammad sudah meninggal. Dan tahunya itu adalah Mus'ab bin Umair. Peperangan Uhud banyak syuhada yang berguguran. Ada 70 syuhada yang 68 dikubur massal yang dipisahkan. Awalnya yang 70 ini dikubur massal semua, tapi setelah 500 tahun di kota Madinah ada banjir bandang yang sehingga jasad para syuhada Uhud ini mengapung keluar semua dari kuburannya. Di saat itu setelah 500 tahun jasad syuhada Uhud masih dalam keadaan basah, darahnya masih harum, semua badannya itu jasadnya masih bagus, seperti baru meninggal semua, seperti baru wafat semua. Dan di situ dikenalilah ada 2 sahabat yang dikenali setelah berkumpullah ulama Madinah. Yang satu adalah paman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Hamzah, yang satunya adalah Mus'ab bin Umair. Jarak 500 tahun itu sangat jauh. Kenapa kok bisa dikenali? Kita punya sejarah, kita punya ulama yang menerangkan tentang sejarah syuhada Uhud. Yang tidak ada tangannya, terus dadanya berlubang karena tombak, itulah adalah Mus'ab bin Umair. Sedangkan Sayyidina Hamzah yang berlubang dadanya dari belakang ke depan, terus jantungnya tidak ada karena diambil oleh Hindud, dikunyah, terus disembuhkan lagi kepada Sayyidina Hamzah. Itu adalah Sayyidina Hamzah.
syahadanya kedua sahabat ini karena ulama-ulama terdahulu. Kita punya sejarah. Kita ke sini akan berziarah ke para syuhada Uhud. Nanti akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Sobirin. Kita lihat di sebelah kanan itu ada gunung besar, panjangnya 7 kilo. Itu namanya Gunung Uhud. Gunung Uhud yang besar itu yang di sebelah kanan. Sedangkan yang kecil yang banyak orangnya itu adalah Bukit Haruman, Bukit Pemanah, Bukit para syuhada. Kita kalau setelah sholat 5 waktu di Masjid Nabawi mengikuti sholat jenazah, kita akan mendapatkan pahala sebesar Gunung Uhud yang di depan ini. Panjangnya 7 km. Dan satu-satunya gunung nanti yang ada di surganya Allah adalah Gunung Uhud.